Halo semuanya, selamat datang kembali di Exagap Channel. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh paling kontroversial dan terkenal dalam sejarah kriminal dunia, yaitu Pablo Escobar. Seorang pria yang dikenal sebagai Raja Kokain. Mari kita simak ceritanya. Pablo Escobar, nama yang menggema dalam catatan sejarah kriminal. Namanya saja sudah membangkitkan rasa takut, kekaguman, dan juga rasa jijik. Dia adalah seorang pria yang bangkit dari kemiskinan, menjadi salah satu penjahat paling berkuasa dalam sejarah, sebuah perjalanan yang menarik sekaligus mengerikan. Sebagai kepala kartel Medellin, Escobar mengendalikan kerajaan besar yang dibangun di atas perdagangan kokain yang menguntungkan dan mematikan. Pengaruhnya meluas, meracuni pemerintahan, dan menebarkan teror di seluruh negara. Tapi cerita Escobar bukan hanya tentang narkoba dan kekerasan. Ini adalah kisah kompleks tentang ambisi, korupsi, dan harga yang harus dibayar manusia atas keserakahan. Ini adalah kisah yang terus memesona dan juga menakutkan, bahkan beberapa dekade setelah kematiannya. Bagi banyak orang, dia tetap menjadi simbol kejahatan, penjahat kejam yang menghancurkan banyak nyawa. Tetapi di negara asalnya, Kolombia, warisannya jauh lebih rumit. Beberapa orang mengingatnya sebagai sosok Robin Hood, seorang dermawan yang membantu rakyat miskin. Yang lain melihatnya sebagai produk dari lingkungannya, sebuah gejala dari masyarakat yang penuh dengan ketidaksetaraan dan kekerasan. Terlepas dari bagaimana Anda memandangnya, tidak dapat disangkal bahwa Pablo Escobar meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dunia. Kisahnya adalah kisah peringatan tentang daya pikat kekayaan, sifat merusak dari kekerasan, dan warisan abadi dari perdagangan narkoba. Masa kecil Escobar dipenuhi dengan kesulitan dan kemiskinan. Tumbuh di lingkungan miskin, dia terpapar kejahatan sejak usia muda. Kenaikannya ke puncak kekuasaan berlangsung cepat dan kejam. Melalui kombinasi kelicikan, kebrutalan, dan aliansi strategis, dia membangun kerajaan yang ditakuti sekaligus dihormati. Dampak Escobar terhadap masyarakat sangat besar. Dia adalah seorang dermawan dan juga seorang tiran, menyediakan kebutuhan bagi orang miskin sambil menanamkan rasa takut dan kekerasan. Kejatuhannya sama dramatisnya dengan kenaikannya. Diburu oleh penegak hukum dan kartel saingan, hari-hari terakhirnya diwarnai oleh keputusasaan dan pengkhianatan. Kematian Escobar menandai berakhirnya sebuah era, tetapi warisannya tetap hidup. Dampak dari pemerintahannya terus terasa di Kolombia dan di seluruh dunia. Merefleksikan warisan Escobar, kita melihat seorang pria yang merupakan produk dan pencipta lingkungannya. Kisahnya adalah pengingat akan kompleksitas kejahatan, kekuasaan, dan sifat manusia. Pengaruh Escobar melampaui masa hidupnya, merasuk ke dalam budaya populer dan media. Hidupnya telah menjadi subjek dari banyak buku, film, dan serial televisi, yang masing-masing mengeksplorasi berbagai aspek dari karakternya yang kompleks. Pada akhirnya, warisan Pablo Escobar adalah bukti dari dualitas sifat manusia. Dia adalah seorang pria yang mampu melakukan kemurahan hati yang besar dan kekejaman yang luar biasa. Seorang tokoh yang akan selalu dikenang dalam catatan sejarah. Pablo Emilio Escobar Gaviria lahir pada tahun 1949 di sebuah kota kecil dekat Medellin, Kolombia. Kota ini, yang dikenal dengan pemandangan pegunungannya yang indah, juga merupakan tempat di mana kesenjangan sosial sangat terasa. Dia tumbuh dalam kemiskinan, dikelilingi oleh kenyataan pahit tentang ketidaksetaraan dan kesempatan yang terbatas. Keluarganya berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ini membentuk pandangan hidupnya sejak dini. Sejak usia muda, Escobar menunjukkan pikiran yang tajam dan bakat untuk menghasilkan uang. Dia selalu mencari cara untuk membantu keluarganya dan memperbaiki kondisi hidup mereka. Dia memulai dari hal kecil, mencuri batu nisan dan menjual rokok selundupan. Meskipun ini adalah tindakan ilegal, bagi Escobar muda, ini adalah cara untuk bertahan hidup dan mendukung keluarganya. Kejahatan kecil ini segera meningkat menjadi sesuatu yang lebih serius. Escobar mulai terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal yang lebih berbahaya dan menguntungkan. Escobar memasuki dunia pencurian mobil dan penculikan, dua bidang yang sangat menguntungkan namun berisiko tinggi. Dia belajar dengan cepat dan mulai membangun jaringan kontak yang kuat di dunia kriminal. Ia dengan cepat naik pangkat di dunia bawah tanah Medellin. Keberaniannya dan kemampuannya untuk mengambil risiko membuatnya dihormati dan ditakuti oleh banyak orang. Dia memiliki karisma alami dan kekejaman yang menarik orang lain kepadanya. Kombinasi ini membuat dia menjadi sosok yang berpengaruh dan ditakuti.
Dia didorong oleh ambisi yang tak terpuaskan, keinginan untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan, tidak peduli berapapun harganya. Ambisi ini adalah bahan bakar yang mendorong setiap langkahnya. Ambisi inilah yang membawanya ke perdagangan kokain, sebuah industri yang pada saat itu mulai berkembang pesat. Industri yang berkembang pesat ini menjanjikan kekayaan yang tak terbayangkan. Escobar melihat peluang besar di sini dan memutuskan untuk terjun sepenuhnya. Escobar melihat peluang untuk merebut kendali, untuk menjadi pemain utama di dunia baru yang berbahaya ini. Dia tidak hanya ingin menjadi bagian dari permainan, dia ingin menguasainya. Untuk menjadi pemain utama di dunia baru yang berbahaya ini. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, dia dengan cepat menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia perdagangan narkoba. Dia mulai dengan menyelundupkan sejumlah kecil pasta kokain dari Peru dan Bolivia. Ini adalah langkah pertama dalam membangun kerajaan narkoba yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dia dengan cepat menyadari keuntungan besar yang bisa dihasilkan. Setiap transaksi membawa keuntungan yang luar biasa, dan ini hanya membuatnya semakin bersemangat untuk memperluas operasinya. Escobar berinvestasi di pesawat, kapal, dan landasan terbang rahasia, menciptakan jaringan penyelundupan yang sangat canggih dan efisien, membangun jaringan penyelundupan canggih yang menjangkau berbagai benua. Jaringan ini memungkinkan dia untuk mengirim kokain ke berbagai negara dengan aman dan cepat. Kerajaannya berkembang, didorong oleh permintaan kokain yang tak terpuaskan di Amerika Serikat dan sekitarnya. Permintaan yang terus meningkat ini memastikan bahwa bisnisnya terus berkembang dan menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Pada akhir tahun 1970-an, Escobar bergabung dengan para pengedar narkoba kuat lainnya untuk membentuk Kartel Medellin. Kartel ini bukan hanya sekadar kelompok kriminal biasa, tetapi sebuah organisasi yang sangat terstruktur dan terorganisir dengan baik. Mereka memiliki hierarki yang jelas dan strategi yang matang untuk menguasai pasar narkoba. Aliansi ini akan mengubah perdagangan narkoba global, menjadikan Escobar sebagai salah satu penjahat paling berkuasa di dunia. Dengan jaringan distribusi yang luas dan kemampuan untuk menyelundupkan kokain ke berbagai negara, Kartel Medellin segera menjadi pemain utama dalam perdagangan narkoba internasional. Kartel beroperasi dengan efisiensi yang kejam, mengendalikan setiap aspek perdagangan kokain dari produksi hingga distribusi. Mereka menggunakan teknologi canggih dan metode penyelundupan yang inovatif untuk memastikan produk mereka sampai ke pasar dengan aman dan cepat. Mereka mendirikan laboratorium rahasia di hutan Kolombia, memproduksi kokain dalam jumlah besar. Laboratorium ini tersembunyi dengan baik dan dilindungi oleh pasukan bersenjata, memastikan bahwa operasi mereka tetap berjalan tanpa gangguan dari pihak berwenang. Mereka menyuap atau melenyapkan siapapun yang menghalangi jalan mereka, dari politisi dan hakim hingga jurnalis dan petugas polisi. Korupsi merajalela, dan banyak pejabat pemerintah yang terlibat dalam jaringan kriminal ini menerima suap untuk menutup mata terhadap kegiatan ilegal mereka. Escobar adalah pemimpin kartel yang tak terbantahkan, ahli strategi yang licik, yang memerintah melalui kombinasi rasa takut dan kesetiaan. Dia memastikan bahwa setiap anggota kartel tahu tempat mereka dan apa yang akan terjadi jika mereka mengkhianatinya. Dia memahami pentingnya citra publik, menumbuhkan persona sebagai dermawan yang baik hati, bahkan ketika dia memerintahkan kematian saingan dan musuhnya. Dia membangun rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sementara di balik layar, dia menjalankan operasi kriminalnya dengan tangan besi. Dia membangun sekolah dan rumah sakit di lingkungan miskin, membuatnya mendapatkan dukungan dari beberapa orang. Banyak yang melihatnya sebagai pahlawan lokal yang membantu mereka keluar dari kemiskinan, meskipun mereka tahu tentang kegiatan ilegalnya. Sementara, membungkam yang lain melalui rasa takut. Taktik intimidasi dan kekerasan digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada yang berani menentangnya atau melaporkan kegiatannya kepada pihak berwenang. Kekuatan Escobar tampak tak terbatas. Dia memiliki pengaruh yang besar tidak hanya di Kolombia, tetapi juga di banyak negara lain, berkat jaringan kriminalnya yang luas dan kekayaannya yang melimpah. Dia telah mengumpulkan kekayaan yang diperkirakan mencapai miliaran, menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia. Kekayaannya memungkinkan dia untuk membeli apa saja yang dia inginkan, dari properti mewah hingga kendaraan eksotis.
Dia memiliki perkebunan yang luas, mobil mewah, dan bahkan kebun binatang pribadi. Kebun binatang ini menampung berbagai hewan eksotis, menunjukkan betapa besar kekayaan dan pengaruhnya. Dia telah mencapai puncak kesuksesan di dunia bawah tanah kriminal, tetapi kekuasaannya tidak akan bertahan selamanya. Meskipun dia tampak tak terkalahkan, musuh-musuhnya terus berusaha untuk menjatuhkannya, dan akhirnya, hukum dan keadilan akan mengejarnya. Seiring dengan tumbuhnya kekayaan dan kekuasaan Escobar, begitu pula kekerasannya yang semakin brutal. Dia percaya bahwa setiap orang memiliki harga, dengan terkenal menawarkan pilihan yang mengerikan kepada musuh-musuhnya, plata o plomo, perak atau timah, menerima suap dan menutup mata terhadap aktivitasnya, atau menghadapi konsekuensinya yang mengerikan. Mereka yang berani menentangnya seringkali menemui akhir yang mengerikan dan tragis. Hakim, politisi, jurnalis, dan warga sipil yang tidak bersalah semuanya menjadi korban dari pemerintahan terornya yang brutal. Bom mobil meledak di jalan-jalan kota, pembunuhan menjadi hal biasa, dan ketakutan menyelimuti masyarakat Kolombia. Perang Escobar melawan pemerintah Kolombia meningkat, menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan yang mendalam. Dia berusaha mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan dengan cara apapun yang diperlukan. Dia menyusup ke lembaga-lembaga pemerintah, menyuap pejabat, dan mengancam siapapun yang menentangnya. Sistem peradilan Kolombia tampaknya tidak berdaya untuk menghentikannya. Pemerintahan teror Escobar mencapai puncaknya dengan pemboman Avianca, penerbangan 2003, pada tahun 1989. Pemboman itu yang menewaskan 110 orang tak berdosa, dimaksudkan untuk membunuh seorang kandidat presiden. Tindakan biadab ini mengejutkan dunia dan membuat opini publik berbalik melawan Escobar. Dia telah menjadi beban, ancaman besar bagi stabilitas Kolombia. Demikianlah cerita tentang Pablo Escobar, sosok yang menjadi legenda baik di dunia kriminal maupun dalam sejarah modern. Kehidupannya penuh dengan kontroversi, kekerasan, dan juga kekayaan yang luar biasa. Semoga video ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana seorang pria dari Medellin bisa menjadi raja kokain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.